Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elisa Putri di channel Blok 29C Production. Tentunya saya di sini nggak sendirian. Saya bersama Bapak Irian Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin. Setiap hari kami disuruh baca buku yang sangat berharga pada waktu itu, yaitu Motivasi Bangun Tidur Saya Harus Bisa. Setiap hari itu dihafal, saya harus bisa, saya harus bisa. Itu termotivasi. Artinya setiap hari kita tidak ada yang gagal, tahun ke tahun kita meningkat terus. Karena kita percaya kita harus bisa, baca buku tadi. Terus saya termotivasi lagi, saya beli buku orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang terkaya. Rupanya rata-rata orang sukses, orang kaya itu diawali dari bawah semua. Tidak ada naik tangga langsung tingkat 4, harus dari 1 dulu kan, 1, 2, 3. Artinya orang sukses itu dilalui dari kesusahan. Oke. Mungkin Pak, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang ini, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, memberikan informasi pribadi lah, kayak dari mulai nama, kayak gitu Pak. Ya. Boleh deh. Tadi kan sudah sampai ke ini. Ya, mungkin lebih ke detailnya, lahir di mana, gitu kan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kebetulan saya ini adalah dipercaya masyarakat sebagai anggota DPRD, dan salah satu mungkin anggota DPRD yang mewakili rakyat lah daerah pemilihan saya. Kebetulan juga alhamdulillah saya menjabat anggota DPRD ini, katakanlah sudah berapa periode, mungkin kategori sudah lama, karena dari tahun 2003 sampai 2021 ini. Artinya sudah hampir 4 periode. Alhamdulillah masyarakat masih mempercayai saya sebagai anggota DPRD, dan alhamdulillah juga sekarang partai mempercayakan saya untuk menduduki ketua partai dan akhirnya dapat menjadi ketua DPRD. Alhamdulillah sudah 2 periode saya jadi ketua DPRD. Tentunya banyak suka duka, dan juga panjang menempati di situ. Tentunya banyak yang suka duka atau pelajaran yang kita peroleh, terutama kebetulan saya juga bukan orang tua yang sukses atau orang tua yang berada, yang banyak uang. Kita memang mandiri, memang merintis dari nol, dari sama seperti ada adik mahasiswa dulu. Saya di samping masih mahasiswa, saya sudah mencalonkan diri dari anggota DPRD melalui partai. Kebetulan saya aktif di Partai Golkar dan KNPI dulu. Dari wadah situlah saya masih kuliah, belum tamat, ikut bersama teman-teman untuk mencoba di bidang politik. Tapi memang kawan-kawan bidang lain-lain kan, kesenangannya. Tapi saya kebetulan kemarin, karena saya juga dipercaya sebagai ketua KNPI, pengurus Karang Taruna, jadi artinya lebih dekat lah ke politik itu. Oleh karena itu saya mencoba diajak oleh kawan-kawan partai pada waktu itu sebagai pengurus desa. Setelah itu pengurus kecamatan, ketua kecamatan. Kalau sekarang dari partai disebutnya PAC, ketua kecamatan. Beberapa periode akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Pada waktu itu dimubah nyalon. Pakai nomor urut, saya nomor 3 pada waktu itu. Kebetulan nomor 1-nya sudah masuk anggota DPRD, nomor 2-nya PNS, Ibu Hayani itu. Beliau mengundurkan diri, jadi saya pas mekaran saya masuk. Jadi alhamdulillah nasib lah bisa jadi anggota DPRD. Mungkin sebelum kita berbicara dulu, sebelum Bapak masuk ke ranah DPR ya Pak nih. Kan itu dari kuliah Pak ya. Itu dari semester berapa tuh Pak? Bapak udah mencoba untuk masuk ke dunia partai. Dulu kebetulan kuliah saya tidak sama seperti adik-adik sekarang ini, anak-anak kita.
kuliah dulu, kuliahnya sambil kerja. Oh, Jadi kuliah iya, sambil iya. kerja itu ngambil paket reguler tidak bisa, ambil paket weekend apa kalau sekarang ini kan Iya, iya, trennya iya. weekend. Weekend. Ambil Sabtu Minggu. Jadi orang sementara orang lain mau kondangan, kita kuliah. Hari lain kita buat kerja. Nah, oleh karena itu memakan waktu yang panjang dan juga banyak pelajaran itu yang dirapel. Dia harus dipadatkan di Sabtu Minggu. Iya. Bisa-bisa mungkin mengurus yang kekurangan SKS pada waktu itu mungkin bisa juga di hari lain. Tapi rata-rata kami kuliah hari Sabtu dan Minggu. Bayangkan di sisi lain kita juga sehari-hari sambil bekerja, berdagang. Dulu pas saya dulu memang berdagang ikan dulu. Karena daerah saya betulan daerah pesisir, daerah laut, saya berdagang ikan. Di hasil keuntungan tersebutlah untuk biaya kuliah. Dan alhamdulillah kebetulan usaha juga lagi lancar kemarin. Iya, iya. Ya, ditawari kawan-kawan untuk ngurus partai. Oh. Partai kan memang harus punya modal lah dikit-dikit Iya. untuk biaya operasionalnya. Berarti sangat luar biasa sekali ya Iya. perjalanan untuk masuk ke partai karena berawal dari berdagang, selanjutnya ini. Nah, setelah masuk partai, kehidupan berkeluarga itu dimulai sebelum partai apa sesudah Bapak partai? Bapak berkeluarga. Oh, kebetulan saya nikah tahun 2005 ya. Tahun 2005 saya sudah anggota DPRD. Saya dilantik tahun 2003, 11 Maret itu. Saya masih ingat 11 Maret. 11 Maret tahun 2000. Pas itu juga saya belum wisuda. Setelah sebulan dilantik sebagai anggota DPRD, pengisian antar waktu, sebulan itu baru saya wisuda. Wow, luar biasa. Kebahagiaannya. Pada saat single ya, udah jadi DPR lo dulu, hebat banget. Masih bujang bahasanya. Masih bujang bahasanya kan, oke. Nah, selanjutnya setelah menikah, boleh Pak di-spill lah kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh di-spill keluarganya kan dari mungkin anak Bapak ada berapa Pak? Ya, alhamdulillah anak sudah 3 sekarang. Alhamdulillah. Yang paling besar itu usia berapa tuh Pak? Yang paling besar 13 tahun ya. 13 tahun. Oh, 13 tahun. Ya. Yang paling kecil masih 7 bulan. Oh iya. Termasuk kita nih yang telat nikah. Karena banyak laku. ngurusin rakyat ya. Jadi hampir lupa. Oke. Tadi kan kita udah berbicara tentang keluarga, anak, istri masih satu Pak? Satu. Alhamdulillah. Semoga tetap satu Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Oke. Kalau tadi kan Bapak bilang katakanlah dari bujangan ya, jadi DPR, berarti itu udah hampir 4 periode. Nah itu pertama dari tahun 2003 itu Bapak menjabat sebagai apa tuh di DPR? Anggota pertama. Saya sebagai anggota ya karena kita pertama kali adaptasinya kan harus menurut lingkungan dulu. Belajar pertama sebagai anggota. Setelah lama itu karena saya termasuk orangnya muda, langsung dipercaya sebagai sekretaris dulu komisi B. Di sekarang periode pertama itu? Ya, saya sudah jadi sekretaris komisi B. Oke. Komisi 2. Nggak lama itu dipinjami mobil dinas. Oh iya, udah ada mobil operasional. Ya, alhamdulillah. Agak beda lah memang dari kita biasa susah lah namanya di mahasiswa itu kan. Iya. Namanya masa perjuangan. Bapak mohon maaf asli dari mana Pak ya? Saya betul Menyasin. Kalau Menyasin, ibu saya orang Bangka. Bapak saya Sungsang, ya Sungsang itu kan Menyasin. Iya. Ibu saya orang Bangka di Pangkal Pinang. Oke. Nah, selanjutnya setelah Bapak jadi sekretaris Komisi B. Selanjutnya bagaimana Pak karir selanjutnya di periode-periode selanjutnya? Iya, pada waktu itu kebetulan DPR pertama pemekaran dari MUBA. Iya. Ya banyak sekali persiapan kabupaten yang harus disiapkan, terutama pengisian perangkat daerah, pegawai dan lain. Dan kami dari DPRD tentunya salah satu alat pemerintah yang ada di kabupaten ya, membantu pemerintah untuk mempersiapkan itu.
Dan selanjutnya setelah tidak lama di situ kita kan pemilu lagi tahun 2004 kita pemilu. Iya. Pemilu. Tapi pemilu itu masih kita pasti pakai nomor urut, masih belum suara terbanyak. 2009 baru kita pertama memakai suara terbanyak ya. Pada 2004 tersebut milih bupati pun masih DPRD milih. Oh. Ya. Belum rakyat yang belum dipilih oleh rakyat, masih DPRD milih Pak Amir itu Pak bupati pertama, kami milihnya. Oh iya iya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah memang ternyata sebagai wakil rakyat kita harus banyak belajar lah, terutama kita harus banyak dengar masukan dan juga menyalurkan aspirasi. Walaupun memang tidak 100% dapat kita bantu, paling tidak kita sudah dapat membantu masukan-masukan masyarakat yang kita wakili, terutama kalau sekarang kan sistemnya dapil, ada pemilihan. Iya. Kita bantu semaksimal mungkin, tapi memang domainnya kan bupati yang bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi masyarakat ini tidak tahu menahu, pokoknya kalau kita sudah wakil rakyat, apapun permasalahan harus dibantu. Salah satu contoh tadi kan ada pemilihan kades, ada masalah raskin, ada BLT, ada yang sakit, ada apapun masalahnya, kita bisa tidak bisa kita harus coba bantu dulu. Padahal itu namanya sebenarnya ada bagian-bagiannya ya. Masyarakat tidak tahu. Iya, benar, masyarakat pokoknya minta tolong dengan DPR. Apapun masalah dia minta bantu. Termasuk ada pun kadang-kadang yang lebih susah, mau nikah, mau apa-apa minta bantu sama DPR semua. Terakhir dia ngundang kita kan. DPR harus datang. Kalau tidak datang tidak dipilih lagi. Itu salah satu strategi kayaknya Pak ya. Yang suka duka kan gitu. Iya. Berarti di 2004 masih jadi sekretaris tuh. Ya. Di 2009 udah naik jadi ketua apa gimana? Belum. Oh belum. 2009 saya sebagai anggota, dan lama itu alhamdulillah sebagai ketua komisi. Komisi 2 kemarin, komisi B. Setelah itu 2014 saya ketua komisi lagi, ketua komisi 1. Alhamdulillah karena saya konsisten dari bawah, ada pemilihan musyawarah daerah pemilih Partai Golkar, saya mencoba mencalonkan diri dan juga didukung oleh kawan-kawan untuk nyalon. Saya terpilih sebagai ketua DPD tersebut, dan juga ada beberapa kejadian di desa yang setelah pilkades ada yang tidak menerima hasil pilkades tersebut. Salah satunya mungkin dianggap ada yang kecurangan dan lain-lain. Nah, maka dari itu mereka rata-rata melaporkan ke panitia tingkat desa, dan setelah itu tidak selesai tingkat desa, tingkat kecamatan, melaporkan ke DPRD. Maksudnya apa? Supaya di DPRD itu dapat netral. Kalau ke bupati mungkin takutnya ada intervensi nih, karena dia kan urutan dari camat langsung ke desa. Jadi kalau DPRD kena wakil rakyat, harapan mereka para calon-calon yang tidak kalah kemarin atau yang ngerasa pemilihan kemarin tidak fair, ada kecurangan yang dianggap, maka mereka melapor. Tapi tentunya kita juga belum bisa memposisikan, mendiskreditkan itu ada kecurangan. Kita juga harus dibuktikan dulu dengan hasil rapat yang akan dimediasi oleh rekan-rekan DPRD, terutama Komisi 1 yang memidang itu. Golkar. Alhamdulillah ini periode yang kedua, mudah-mudahan amanah lah, insya Allah ya. Karena kita memang dari bawah ini dipercaya rekan-rekan untuk memimpin Partai Golkar dan juga terutama memimpin lembaga DPRD yang terhormat itu. Berarti yang jadi ketua DPRD-nya baru di tahun ini Pak ya, di periode ini? Periode yang kedua ini. Iya, okay. Dari periode kemarin. Periode kemarin itu meneruskan periode sebelumnya. Pak Agus Salam kebetulan mencalonkan diri sebagai wakil bupati, jadi beliau mundur. Jadi saya yang meneruskan beliau, ada 2 tahun lebih kurang. Nah, sisa ini saya terpilih lagi, artinya ini periode yang kedua. Oke. Saya jadi penasaran nih Pak, dari kekonsistenan Bapak dari awal, dari kuliah, Bapak apa sih masuk partai, pokoknya konsisten di
partai ini dan konsisten di DPR itu gimana sih Pak cara mengkonsistenkan diri loh gitu? Karena kan banyak tuh orang-orang yang udah di DPR, katakanlah di DPR daerah ya, di daerah udah pengen masuk ke provinsi gitu nih. Nah, saya lihat kalau Bapak ini kayaknya konsisten banget gitu mau membangun daerah Banyuasin ini. Mungkin ada kiat-kiat atau ada rahasia lah buat jadi konsisten seperti itu. Ya, pertama mungkin yang mempengaruhi dari perintah partai sih. Memang kalau kita kan tanggung jawab nih. Kebetulan saya kan ketua partai di sini, ketua DPD Golkar. Tentunya kalau kita calon ke provinsi, ya siapa yang ngurus di kabupaten kan? Itu yang pertama. Yang kedua, memang calon itu kita harus pintar-pintar lah sekarang mendekati masyarakat. Apalagi zaman sekarang kan calon banyak ini, partai banyak juga. Banyak pilihan lain, kalau kita tidak bagus, jangan ke 2 atau 3 periode. 1 periode aja kita bisa pemilih itu pindah ke lain hati. Iya, benar. Jadi dalam hal ini memang kita harus sabar. Masyarakat apa maunya ya kita bisa-bisanya harus memahami kehendak masyarakat. Walaupun memang masyarakat kan tidak bisa kita tebak ini maunya, berubah-ubah. Kita sudah bantu, sudah bangun komunikasi, sudah kita upayakan semaksimal mungkin pendekatan. Ternyata ada saja masyarakat masih terpengaruh oleh orang lain. Masih aja ngerasa kurang. Iya, gitu masih kurang. Tapi kita harus sabar. Memang masyarakat kan macam-macam. Kalau ini tidak bisa bantu, kita mendekat di masyarakat yang lain. Iya. Itulah suka dukanya di partai. Tapi disitulah tantangan berorganisasi. Semakin kita bisa mengayomi masyarakat, insya Allah masyarakat akan nilai sendiri kinerja kita. Tidak perlu kita sampaikan, kita sudah nolong dia atau gimana, masyarakat akan merasakan apa yang sudah kita perbuat. Iya, terutama dalam hal pembangunan, dalam rangka kesederhanaan kita, dan juga kita welcome lah. Siapa yang undang kita, sebisa kita mungkin kita datang. Walaupun mohon maaf kita tidak bantu full karena kita sudah penuh kekeluargaan, penuh persaudaraan, membangun hubungan emosional. Nah, itu yang disenang masyarakat. Kalau kita bisa mendekatkan diri, kita merasakan sebagai masyarakat, sebagai keluarga dia, seolah masyarakat akan tersentuh sendiri. Makanya alhamdulillah saya calon masih dipilihnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sepertinya kalau dari sampaian Bapak tadi kan masyarakat Bapak sangat dekat sekali ya dengan masyarakat, aspirasi bantuan ataupun permintaan-permintaan masyarakat sudah Bapak berikan. Nah, ini saya mau bertanya bagaimana dengan pemuda-pemuda di Banyuasin, Pak? Maksudnya tanggapan ataupun pandangan Bapak lah terhadap pemuda-pemuda di Banyuasin. Ya, baik, terima kasih. Pemuda Banyuasin kami anggap sangat kreatif sekarang, alhamdulillah. Kebetulan juga Banyuasin ini dekat Palembang, dekat kota lah. Kita penyangga kota, dan pemuda Banyuasin tidak kalah dengan kota lain, termasuk kota Palembang. Nah, dan juga saya berpesan dan berharap kepada pemuda ya untuk dapat menjadi penerus memegang estafet kepemimpinan, baik itu tingkat daerah maupun mungkin bisa juga tingkat provinsi atau tingkat pusat. Karena di tangan pemuda yang baik itulah insya Allah pembangunan itu akan terus berlanjut dan bisa lebih maju harapan kita ke depan. Dan juga saya juga salut lah dengan pemuda-pemuda yang tetap konsisten, tetap aspiratif. Banyak sekali terobos-terobos yang dilakukan pemuda. Karena mengapa kita sampaikan salut, angkat topi? Karena sekarang kan banyak godaan, terutama tentang keterbukaan ini, tentang peredaran narkoba. Iya, betul, narkoba. Kalau pemuda masih bisa konsisten, nah saya salut. Karena godaan ini sekarang bukan hanya masuk rumah, sekarang sudah masuk kamar, karena HP kan mana-mana nih. Jadi melalui HP ini, itu teknologi ini bisa, kalau kita tidak bisa membentengi diri, kita bisa terbawa ya hal-hal yang negatif lah. Iya, betul. Tapi sekarang alhamdulillah pemuda masih konsisten kami lihat, termasuk ada adik mahasiswa yang ada di Banyuasin, himpunan mahasiswa dan lain-lain, dan perhimpunan organisasi lain. Beliau masih konsisten dan kami lihat jarang sekali pemuda-pemuda yang aktif tersebut yang terlibat narkoba. Oleh karena itu kami minta juga dia harus menjadi garda ke depan ini untuk sosialisasi menjauhi narkoba,
Karena kalau kita penelitian ini yang di lapas itu sebagian besar yang disidang di pengadilan itu kasus narkoba. Tapi alhamdulillah adik-adik kita masih konsisten. Itu harapan kita. Oke, itu mungkin lebih concern ke pemuda yang aktif Pak ya, aktif berorganisasi. Nah sekarang kayak pandangan Bapak terhadap pemuda yang memang tidak bisa kita pungkiri, memang juga banyak pemuda yang sudah terkena kayak narkoba, sudah kecanduan narkoba. Nah itu tanggapannya gimana tuh Pak? Jadi gini, masalah pemuda yang kecanduan narkoba mungkin mempengaruhi salah satu faktor yang paling dominan, lingkungan. Oke. Nah oleh karena itu kita harus memang pintar-pintar memilah sekarang, termasuk orang tua. Kalau daerah itu memang kebanyakan lingkungannya sudah narkoba, kita harus bisa menyekolahkan anak kita ke tempat lain, atau bisa di pondok pesantren, atau ke tempat memang dia ingin melanjutkan studi. Karena lingkungan itu mempengaruhi hampir 50% dari tentang narkoba ini. Kalau lingkungannya baik, insya Allah tidak akan terjadi. Setelah itu mungkin mempengaruhi faktor agama. Agama, insya Allah kalau kita ajar agama yang baik, mudah-mudahan ya ada yang menuntun dia ke kebenaran. Terus juga pergaulan sehari-hari dengan teman-temannya, dan juga mungkin seperti saya sebutkan tadi, apa yang dilakukan anak-anak kita sekarang kan, megang HP kan tidak bisa lepas. Nah dari pengaruh itulah kita harus bisa memberi edukasi kepada pemuda yang sudah tercandu itu. Kami minta juga untuk orang tua harus concern lagi memperhatikan, dan juga pemerintah harus ngambil langkah-langkah juga. Kami khususnya Kabupaten Banjarmasin kemarin sudah melakukan perda untuk penanggulangan narkoba. Kami buat sudah itu perda itu secara rinci tentang bahaya narkoba, dan juga di situ yang harus berperan bukan hanya pemerintah tingkat kabupaten, tingkat desa, harus berperan seluruh stakeholder, termasuk mungkin guru ngaji, termasuk mungkin tokoh-tokoh yang disegani di daerah. Setiap ada acara harus membawa tema bahaya narkoba, terutama kalau ada acara-acara keagamaan atau acara memperingati hari besar agama, Maulid atau Isra Mi'raj atau yang lain, itu harus dibicarakan. Karena kalau kita tidak didik secara dini, ya narkoba ini musuhnya paling nyata. Iya, betul banget. Bagi kita, terutama Presiden sudah mengatakan kita perang terhadap narkoba. Oleh karena itu harapan saya, adik-adik yang konsisten ini ya harus mengajak bersama-sama, buat program bahaya narkoba di kalangan anak muda. Karena anak mudanya biasanya ingin coba-coba, ya. Iya, betul. Ingin coba-coba. Rasa penasarannya itu tinggi gitu tinggi ya. Benar. Ya. Karena itu harapan saya ke depan, mudah-mudahan kita semua harus bisa menjauhi narkoba. Nah, tadi berbicara tentang perda yang sudah disusun. Nah, adakah upaya kayak seperti sosialisasi mungkin dari DPR untuk mensosialisasikan tentang narkoba itu, Pak? Ya, kami sudah program itu. Insya Allah dalam bulan-bulan ini kami sudah ada acara dan juga kegiatan DPR untuk sosialisasi narkoba. Tergantung mungkin tentang biaya lah. Kalau biayanya memang besar, karena kami kebetulan kena reka pusing ini, kepotong anggaran, kena biaya COVID kemarin, itu mempengaruhi struktur anggaran kita. Oke. Tapi kami minta juga walaupun anggaran terbatas, ya kita mungkin dengan acara swadaya sendiri turun ke daerah pemilihan harus mensuarakan itu bahaya narkoba. Mudah-mudahan harapan kita, khususnya kami di Banjarmasin dan kita di Sumatera Selatan, berharap tentang narkoba dan juga masalah virus corona yang alhamdulillah kita lihat sekarang sudah mulai menurun. Walaupun kita benar-benar tidak ada lagi virus narkoba, walaupun di televisi kita lihat ada varian baru ya, ada varian baru katanya. Iya, yang COVID itu ya. Iya, COVID itu. Iya, benar. Harap kita jangan sampai juga kita lengah untuk menjaga itu, tetap protokol kesehatan. Iya. Kalau memang di kerumunan kita harus pakai masker, tetap juga cuci tangan seperti biasa sebelum makan. Dan harapan kita ke depan insya Allah masyarakat dapat beraktivitas kembali
bisa normal, dan kita harus tetap menjaga stamina dan menjaga imun kita. Iya, betul sekali, Pak. Nah, dari track record Bapak yang mungkin ada beberapa yang saya ikuti kan, saya baca-baca, sepertinya dari sisi spiritual Bapak juga kuat ya. Mungkin ada tips atau trik buat ngasih ke khususnya saya atau teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak Bapak sehingga Bapak bisa konsisten gitu, Pak. Mungkin ada tips triknya gitu dari mulai bangun tidur, terus apa yang harus dilakukan gitu kan. Sebenarnya tidak ada trik khusus ini. Kebetulan ini juga mungkin oleh-oleh lah untuk anak-anak muda, untuk adik-adik kita. Dari pengalaman pribadi lah, karena kita sering susah. Kalau nyewa itu kayak kucing pindahkan anak, setiap tahun pindah. Saya nyewa dari tempat A, dari pelajar terus sampai ke seberang ilir. Setiap tahun hampir pindah kos. Dari SMP sudah merantau, SMA saya merantau, tidak sekolah di Sumsel, merantau, sudah mandiri dari SMA, dari kuliah sampai bekerja merantau. Nah, alhamdulillah sudah bekerja baru bisa beli rumah. Nah, artinya kita memang dirintis dari bawah. Dari kehidupan itu kita sudah merasakan bahwa kehidupan ini adalah perjuangan. Oleh karena itu, kehidupan perjuangan kita jangan patah semangat. Selagi kita anggap kita bisa, diberi kesempatan, kita harus coba. Jangan takut-takut mencoba. Saya dulu kalau masih kuliah, ada satu tip, betulan saya diajak teman ini, ikut multi level. Nah, di multi level itu ternyata luar biasa. Bukan obat yang kita jual, tapi pelajaran tuh. Di multi level itu saya diajari harus percaya diri, menawarkan ke konsumen. Kita jadi sales kan? Iya. Setiap hari kami disuruh baca buku yang sangat berharga pada waktu itu, yaitu motivasi bangun tidur, saya harus bisa. Setiap hari itu dihafal, saya harus bisa. Itu termotivasi. Artinya setiap hari kita tidak ada yang gagal, tahun ke tahun kita meningkat terus, karena kita percaya kita harus bisa, baca buku tadi. Terus saya termotivasi lagi, saya beli buku orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang terkaya. Rupanya rata-rata orang sukses, orang kaya itu diawali dari bawah semua, tidak ada naik tangga langsung tingkat 4, harus dari 1 dulu kan, 1, 2, 3. Artinya orang sukses itu dilalui dari kesusahan. Nah, maka dari itu saya berpesan juga pada adik-adik semua, kalau kita mau sukses, kita harus belajar dengan orang sukses. Kita pandai, kita harus belajar dengan orang pandai. Kita kaya, harus bergaul dengan orang kaya. Bukan kita tidak boleh bergaul dengan orang miskin, bukan. Artinya mudah-mudahan kekayaan dia menular ke kita. Mengambil pelajaran. Bukan menular penyakit, menular kekayaannya. Nah, itu yang saya ambil pelajaran yang berharga. Saya sudah baca semua buku-buku orang-orang penting. Dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Kita harus bangun, saya sudah terapkan juga dengan istri saya dan keluarga. Bangun tidurnya kita harus cepat, supaya kita bangunnya bisa cepat. Kita harus lebih dulu, orang belum bangun kita harus bangun dulu. Apalagi kebetulan kita diajar agama, ya kalau bisa sebelum subuh jam 4 kita sudah bangun. Kalau bisa ternyata sangat bagus itu. Mudah-mudahan dengan kita meniru orang-orang sukses, ya insya Allah kita akan sukses. Itu modal sangat berharga, memang kita harus belajar dengan orang-orang sukses. Jadi untuk memotivasi diri sendiri ya, intinya kita bisa, pokoknya harus bisa ya. Makanya setiap hal-hal yang dilakukan itu harus bisa gitu. Iya, harus bisa. Kita harus percaya diri. Kita bisa insya Allah. Orang lain bisa, kita harus bisa. Oke. Sepanjang perjalanan dari awal sampai sekarang Bapak menjadi Ketua DPRD Banyuasin, bagaimana tuh Pak? Sepanjang perjalanan Bapak dari awal, dari pertama aktif di KNPI, aktif di Karang Taruna, selanjutnya melanjutkan ke partai. Nah, sampai sekarang Bapak duduk di posisi Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin. Nah, itu ada gak sih Pak suka duka yang Bapak lalui selama hampir 20 tahun ya Pak ya? Ya, pasti banyak suka duka. Oh, ya. Boleh Pak diceritakan ke teman-teman, mungkin bisa jadi motivasi diri lah supaya bisa sukses mengikuti jejak Bapak gitu. Ya. Jadi begini, memang
kalau kita masuk dunia politik ini kan kejam. Ada menyampaikan, itu juga harus tahu mahasiswa. Tapi kita pilih politik yang apa namanya, walaupun politik kejam, politik yang berperi kemanusiaan, politik yang apa, yang sosialnya tinggi, berpolitik yang ramah, yang ada politik mengatakan tidak ada teman yang sejati, yang ada hanya kepentingan. Kalau saya tidak ada musuh yang abadi, cuma ada teman yang sejati. Nah itu, musuh abadi tidak ada. Artinya begini, musuh, walaupun dia dulu musuh kita, sesuatu dia kalau kita dekat bisa jadi nolong kita itu. Itu kan sudah diajarkan Nabi. Nabi kan mengajarkan tidak ada musuh, didekatkan semua. Nah, orang dulu yang paling nomor satu memusuhi Nabi, Umar bin Khattab, ya ternyata sahabat Pak Nabi yang paling utama membela beliau. Karena artinya tidak ada musuh yang mungkin orang itu belum tahu saja. Oleh karena itu kita merubahlah paradigma kata di politik ini kejam. Kalau kami menganggap tidak terlalu kejam, asal kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari persahabatan. Walaupun politik kejam, tapi sesuatu kalau kita mau mencapai sukses, kebetulan undang-undang partai politik itu menjadi presiden harus melalui partai politik, melalui gubernur, bupati, semua harus melalui partai politik. Artinya kita harus terjun ke politik demi kepentingan masyarakat. Kalau kita di luar, kita bisa hanya menonton. Tapi kalau di dalam, paling tidak kita bisa mewarnai hidup itu. Yang saya berprinsip begini, kalau saya di partai ini, apa yang bisa kita lakukan, karena kita akan dinilai oleh rekan-rekan partai, nilai kita, pimpinan partai nilai, konstituen nilai kita, apa yang kita perbuat. Kalau kita tidak ada yang setiap tahun, tidak ada bukti di lapangan, mungkin tidak dipilih lagi kita. Oleh karena itu apa yang kita bisa perbuat, insya Allah ini menjadi modal awal masyarakat nilai. Nah, ini Bapak ini cocok dipilih kembali. Oleh karena itu di samping itu kita juga harus banyak bersyukur lah. Kalau kita lihat ke atas terus kan kurang terus. Iya betul. Ya, kita harus banyak lihat ke bawah lah. Masih banyak orang-orang tidak berhasil. Oleh karena itu mudah-mudahan yang kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat akan bertambah, kita akan mendapat kebahagiaan yang kita bersyukur. Walaupun kita tidak kaya-kaya banget, cuma alhamdulillah kita cukup lah yang penting. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita bantu dapat bermanfaat. Salah satu program saya juga sama program seperti Bupati, saya berusaha untuk ada kenangan sama menjabat ini. Saya programkan jalan itu biasa setiap tahun nih, tapi yang penting saya ada program dulu bagaimana bisa mengumrohkan orang, memberangkatkan ke tanah suci, alhamdulillah setiap tahun dulu. Tapi kena corona kemarin tidak bisa. Nah itu sayang sekarang sudah berapa tahun nih program bedah rumah. Oh. Dari pokok-pokok pikiran DPR kita alokasikan untuk rumah. Tahun ini ada hampir 100 rumah saya program rumah untuk rumah tidak layak huni. Dan kita bisa menolong orang susah, ya karena kita juga ngerasakan susahnya kan. Iya. Pindah-pindah kos dulu, ngerasakan. Jadi oleh karena itu kita mau lihat orang-orang susah tersenyum. Iya betul. Merasa kita bahagia. Mudah-mudahan itu bedah rumahnya di Sebanyuasin. Sebanyuasin kan? Ya. Okay. Yang mana yang tidak layak huni, walaupun tidak merubah total, paling tidak kita bisa bantu lebih kurang 15-20 juta yang layak ya. Dan juga kita juga berusaha membantu daerah-daerah yang dulu terisolir, misalnya tidak ada jalan, misalnya juga saluran irigasi yang tersumbat. Nah ini harus kita prioritaskan. Daerah yang airnya tidak ada air, daerah yang mungkin gersang. Nah ini harus kita sampaikan kepada Bupati, harus kita bangun daerah itu. Karena yang bisa menciptakan pembangunan itu kan harus sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kita harus sampaikan aspirasi kita untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita berbuat akan nilai oleh masyarakat banyak. Iya. Nah dari suka duka itu Pak ya, ada nggak sih Pak kayak perasaan dari mungkin dari keluarga, dari anak, mungkin kayak kan namanya DPR, apalagi ketua kan banyak banget kegiatan di luar. Nah mungkin ada nggak dari mungkin anak Bapak
sedikit protes gitu, nggak ada waktu buat aku gitu kan, ada nggak sih Pak gitu? Ya pasti ada, pasti ada protes, terutama ibunya protes. Oh, ibunya yang protes. Tapi ya namanya sebelum nikah kan dia sudah tahu kita orang politik, bisa-bisa lah mengatur waktu, dan juga kadang-kadang kalau dia mau supaya dia tahu gitu aja di acara politik, acara partai tersebut supaya juga terlibat kan. Iya, iya. Jadi kita juga perlu dukungan keluarga. Tapi kita nikmati kok. Alhamdulillah mereka juga nikmati. Memang di samping kesibukan kita juga harus bisa-bisa waktu. Tapi dengan kita sibuk, kalau kita tidak ada kerjaan, kita juga tidak enak rasanya karena kita biasa sibuk. Keterbiasaan Iya, gitu ya. karena kita sudah ditempa dengan kesibukan. Kita juga sudah biasa jadi orang susah, jadi enjoy aja, nikmati. Mudah-mudahan dengan kita nikmati ya rasanya bahagia. Walaupun mungkin kalau telepon ini tidak bisa tidak diangkat kalau orang telepon, karena orang kan mengharap harapan kan ada di kita tanggapannya. Mohon tanggapan dari kita, bisa atau tidak, yang penting kita tanggapi dulu. Betul. Itu usaha kita. Mudah-mudahan ke depan kami berharap mungkin ada juga teman-teman menanyakan kepada saya, Pak Ketua, mau jadi apa lagi setelah DPR? Nah itu gimana tuh Pak tanggapannya? Kalau saya sering ngomong sama dia, teman-teman, termasuk teman-teman akrab. Yang penting kita nikmati dulu, kita bersyukur. Tapi kan memang kita ada suratan, mau jadi bupati atau mau jadi apa, yang penting kan garisan tangan. Kalau kita tidak ada garisan tangan, ya tidak bisa. Alhamdulillah kita bersyukur lah bisa dapat menjadi ketua DPRD ini sudah merupakan luar biasa, karena kita kan orang susah nih, orang pinggiran. Dapat jadi ketua DPR sudah lumayan lah, alhamdulillah, sudah luar biasa bagi saya. Tidak terbayang dulu hanya mau nyalon biasa, tapi diberi amanah. Mudah-mudahan dengan diberi amanah kita harus bisa mempertanggungjawabkan amanah itu dan memberi terbaik dari apa yang dipercayakan, baik masyarakat, baik partai, maupun yang penting lagi daerah pemilihan kita, konstituen kita, karena dia sudah memilih saya. Berarti sejauh ini kalau memang ada suratan untuk lebih dari ini, ya, insya Allah Pak ya. Saya juga berharap ini untuk ke depan ya sistem pemerintahan ini juga mungkin bertahap lah dirubah. Mudah-mudahan demokrasi akan berjalan sebaik yang kita harapkan. Nah, untuk harapan Bapak sendiri terhadap kabupaten tercinta, Kabupaten Banyuasin itu apa Pak? Harapan Bapak yang akan datang? Ya alhamdulillah di bawah pemimpinan Bupati Pak Askolani sudah banyak perubahan, tapi tentunya masih banyak yang kurang. Nah, oleh karena itu kekurangan tersebut akan kita bicarakan bersama untuk mengatasi permasalahan-masalahnya ada, terutama sekarang masalah air. Air bersih ini kan khusus Banyuasin, berapa daerah itu belum teralir air bersih, air ledeng belum, jujur saja. Untung kita ini termasuk daerah perairan, air kan banyak, cuma airnya payau dan asin. Salah satunya kita yang daerah perairan itu rata-rata minum sehari-hari bukan air ledeng seperti orang di kota. Air dari sungai? Sungai, air galon, kan tentu biaya besar. Tapi sampai sekarang belum dapat dialiri air. Tapi harapan kami ke depan, kita berupayalah mengutamakan untuk kebutuhan pokok tersebut dapat segera lambat laun dipenuhi. Salah satu kebutuhan air, sandang pangan lah, dan juga infrastruktur. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Tapi mudah-mudahan masalah air, masalah penerangan, alhamdulillah sudah masuk. PLN sudah masuk desa nih, hampir seluruh desa sudah teralir listrik. Tinggal air yang belum seluruhnya. Kita masih mengandalkan air hujan. Oh. Ya, karena air hujan itu kan sebenarnya tidak begitu sehat. Untung saja daya imun masyarakat kita kuat karena banyak zat-zat yang memang tidak baik untuk tubuh kan kalau air hujan. Ya. Mudah-mudahan harapan kita ke depan air itu dapat terpenuhi, air bersih terutama. Dan juga masalah MCK dan lain itu dapat sudah dituntaskan. Alhamdulillah Banyuasin sudah banyak kemajuan. Ada satu lagi yang kita tunggu kalau memang terwujud, ini program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yaitu pembangunan Tanjung Api-Api. Kalau memang itu terwujud, mudah-mudahan kita terdampak masalah pembangunan tersebut, terutama dalam rangka pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Karena kebetulan wilayah Tanjung Api-Api ada di Banyuasin,
khususnya ada juga di dapil saya di Banyuasin 2 Sungsang. Kalau itu dapat terwujud, mudah-mudahan ekonomi kita akan meningkat. ada lonjakan yang luar biasa. Sekarang memang masyarakat kita khusus Banyuasin mungkin juga se-Sumsel merasakan ada hal positif, terutama penaikan sumber daya alam. Biayanya naik sekarang. Salah satu harga karet agak bagus kan sekarang. Setelah itu sawit naik dari 1.700 sekarang hampir 2.600 sampai 3.000. Tapi sayangnya dibarengi naiknya juga yang lain. Pupuk naik. Minyak goreng juga naik katanya. Racun naik. Itu kabarnya kata orang-orang pintar itu pengaruh di Eropa itu kebetulan lagi hujan salju katanya. Kalau hujan salju itu clear selesai bisa lagi nurun lagi nih. Nah harapan saya ke depan kalau sawit turun, karet turun, ya racun juga ikut turun. Jangan kayak racun sawit turun, racun nggak turun. Ya. Pupuk nggak turun lagi. Nah, pupuk kan mahal sekarang. Itu harapan kita ke depan, mudah-mudahan ya ada keseimbangan lah dari penghasilan dan juga pengeluaran. Banyuasin potensi, terutama potensi pertanian. Itu harapan kami, mudah-mudahan potensi pertanian dapat kita prioritaskan. Saya ini sering ngomong kepada bupati, pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana agak besar lah, karena prioritas kita kan pertanian. Kalau ditompang oleh biaya yang tinggi, memakai teknologi, insya Allah sektor pertanian jadi andalan. Selama ini kan andalan masyarakat nih sektor jasa, sektor keahlian. Tapi kalau kita memakai teknologi, ilmu pengetahuan yang tinggi kita gunakan pertanian, mudah-mudahan ini masyarakat yang tadinya hanya mengandalkan dagang, hanya mengandalkan keahlian, profesi guru yang lain, pegawai, karena pertanian lebih menjanjikan, banyak mungkin lebih beralih ke pertanian. Karena pertanian itu prospeknya bagus. Betul. Salah satu contoh untuk di luar daerah lain, 1 hektar itu bisa puluhan ton. Bayangkan 1 hektar kalau 1 ton itu bisa ngasih 25 juta. Kalau 1 hektar itu bisa 10 ton, kan ratusan juta. Udah ratusan Jadi, juta ya. Untung luar biasa. Nah, tinggal kita teknologi yang belum kita terapkan. Kita masih setengahnya manual dan juga belum bisa menerapkan teknologi seperti yang di luar. Karena memang betul saya juga lihat bahwa Kabupaten Banyuasin itu adalah kabupaten pertanian, Pak ya. Banyak sektor pertanian yang bergerak di situ. Ya, Banyuasin sukses lah, saya nilai. Tapi itu kan kena kerjasama yang baik lah antara eksekutif legislatif. Karena beliau menawar programnya bagus, kami sebagai DPRD mendukung. Terutama 7 jalan poros sudah kami setujui. Karena tujuan untuk masyarakat nih. Sudah tuh bangun lagi pinjam uang ke PEN untuk jalan poros yang belum tersambung, terisolir, sudah kita penuhi semua. Dan termasuk sekarang ada 7 program pembangunan yang lain dan juga ada program meningkatkan pertanian. Ya kami dari DPRD mendukung, alhamdulillah Banyuasin dapat menjadi daerah penghasil beras nomor 1 di Sumatera Selatan dan nomor 4 secara nasional. Itu juga berkat dukungan kawan-kawan di DPR dengan Bupati, sinergi, alhamdulillah program-program beliau kami dukung. Mudah-mudahan harap kita dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jangan hanya penghasilan meningkat, tapi pendapatan menurun. Maksud kami harga juga harus stabil. Ya, jangan penghasilan banyak, beras banyak, cuma harga murah kan sama hasilnya. Benar-benar. Ya, harganya harus bisa stabil. Nah, tinggal masyarakat, pemerintah mengatur bagaimana ada keseimbangan tersebut. Mungkin Pak, adakah keinginan atau permintaan ke pemerintah Banyuasin sendiri untuk seperti Bapak katakan tadi kan teknologi, mungkin ada program atau sebuah bantuan gitu untuk para petani dalam bentuk teknologi tersebut? Ya, dari kami memang beberapa kali sering kami sampai dalam rapat dari beliau ada sharing pengajuan pelapor anggaran KUA PPAS, kebijakan umum anggaran. Kami sudah sampaikan situ bahwa harus menitik beratkan pada teknologi ilmu pengetahuan.
Alhamdulillah dengan masukan-masukan kita tersebut, Bupati kemarin sudah melakukan kerjasama dengan universitas. Salah satu Universitas Sumsel kemarin. Nah, dengan kita menjalin kerjasama MOU dengan universitas yang ada di Sumatera Selatan, kalau bisa juga yang dari luar, ini akan menerapkan teknologi yang ada itu akan dikaji, bisa diterapkan di Kabupaten Banjarmasin. Akan turun orang-orang pintar, akan mengkaji daerah itu pantas tidak untuk dialokasikan dana. Sudah bisa diprediksi berapa hasilnya dengan pakai teknologi kan. Kalau kita tidak pakai teknologi ya ketinggalan gitu. Iya, betul sekali. Orang lain bisa 1 hektar itu mungkin hanya 1 jam 2 jam panen. Kita kalau manual kan sehari-harian itu. Iya, makan waktu, makan tenaga juga Pak ya. Iya, betul. Harapan kita teknologi harus. Kalau kita tidak, kita bisa ketinggalan dengan daerah lain. Dan perekonomian juga akan menurun Pak. Iya, kosnya akan tinggi kalau kita manual. Kalau teknologi kan sekarang kan bersaing ini. Semakin kita menggunakan teknologi, semakin mempermudah hidup kita. Dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, mempermudah pekerjaan kita akan jadi ringan lah dengan dibantu. Mudah-mudahan harapan kami ke depan harus dapat ditingkatkan kerjasama dengan universitas, dengan lembaga-lembaga pengetahuan untuk memberdayakan rekan-rekan adik-adik mahasiswa untuk sama-sama membangun di Kabupaten Banjarmasin. Oke. Oke, baik Pak. Setelah kita berbincang-bincang, mungkin hampir 1 jam, nggak kerasa kan Pak ya? Mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan gitu ya, harapan terhadap masyarakat Banjarmasin, pemuda Banjarmasin maupun pemerintah Banjarmasin Pak. Mungkin harapan Bapak terhadap seluruhnya lah Pak. Baik, terima kasih. Saya berterima kasih juga diajak ngobrol bareng ini sebagai closing statement saya. Tentunya saya berharap pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Banjarmasin untuk mendukung program pemerintah, program DPRD untuk bersama-sama memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat kita, dan juga jangan mudah terprovokasi. Kita jaga keamanan, jaga ketertiban, dan juga kita bersama-sama untuk menyampaikan kepada masyarakat, terutama pemuda kita, untuk menjauhi narkoba. Narkoba adalah musuh nyata bagi kita. Selanjutnya kita juga harus sama-sama berdoa, mudah-mudahan, dan juga membiasakan diri menjalankan program pemerintah dalam rangka sama-sama untuk prokes, protokol kesehatan, baik dalam kegiatan kita sehari-hari maupun kegiatan yang cukup besar yang ada berkerumun ya, karena virus corona ini belum begitu berakhir. Kapan berakhirnya. Untuk itu kita bersama-sama lah untuk menjaga protokol kesehatan, dan juga walaupun kita nyata-nyata di daerah kita aman, tapi kita harus waspada. Setelah bertemu rekan-rekan, kita cuci tangan, apalagi menjelang makan ya harus cuci tangan, karena kita tidak tahu virus itu nular dari siapa. Iya, benar. Selanjutnya saya mengajak juga para pemuda, para mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat untuk bersatu padu untuk bersatu dalam rangka membangun Kabupaten Banjarmasin. Ya, ini kesempatan untuk terutama adik-adik untuk bersama-sama, karena sekarang dibutuhkan sumbang saran terutama dari pemuda supaya bisa mewarnai pembangunan ini untuk kemajuan pemuda. Kalau kita diam, ya artinya kita hanya menunggu. Oleh karena itu kami minta juga untuk menyampaikan masukan-masukan dan juga sumbang saran dalam rangka kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus mewarnai apa yang ingin adik-adik inginkan. Karena masyarakat, pemerintah hanya membuat program, hanya membuat visi dan misi, tapi yang menentukan masyarakat bagus atau tidak. Jadi artinya masyarakat juga harus dipinta masukannya, apa yang diingin masyarakat. Tapi oleh karena itu juga, itu namanya pembangunan yang bottom up itu dari situ, dari bawah.
bukan hanya pembangunan dari atas keinginan pemerintah, tapi harus keseimbangan. Pembangunan dari atas sudah tentunya visi dan misi pakai teori, pakai visi dan misi, tolak ukur pembangunan, dan tentunya yang lebih penting kita juga harus minta masukan dari masyarakat supaya apa yang kita bangun ini masyarakat berterima kasih, sudah diakomodir masukannya, dan juga masyarakat sudah merasakan pembangunan tersebut. Mudah-mudahan dengan kita bersinergi, seperti saya sampaikan tadi, sekarang sudah zamannya kita harus melibatkan seluruh unsur, supaya dia dapat, dengan sama-sama kita libatkan, dia akan merasa memiliki pembangunan tersebut, dia akan ikut menjaga, karena itu usulan dari dia, dari masyarakat semua. Mudah-mudahan harapan saya ke depan, Kabupaten Banjarmasin akan lebih maju, sukses, dan kita berdoa juga dijauhkan daripada mara bahaya, baik itu mara bahaya dari alam, banjir, angin puting beliung, dan termasuk juga mungkin kekeringan. Kita berdoa, dan juga kita harus banyak bersyukur, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan insya Allah kita bersyukur, berarti kita sudah berterima kasih. Insya Allah kalau sudah kita terima kasih, atas rasanya insya Allah Tuhan akan meridhoi perjalanan di Kabupaten Banjarmasin ini. Itu harapan kita ke depan. Demikian dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas wawancara ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalau ada salah juga atas nama pribadi, keluarga, dan juga dengan lembaga DPRD dan partai juga, saya secara tulus dan ikhlas mohon maaf, khususnya kepada adik-adik semua, mahasiswa, dan juga khususnya kepada masyarakat Kabupaten Banjarmasin. Itu yang dapat saya sumbangsikan, mudah-mudahan dapat manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Irian Setiawan yang sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan kita di Blok 29C Production. Saya Elisa Putri, mohon undur diri. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.